Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita termasuk aktivitas ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian tentang sejarah peradaban Islam yang temanya adalah tentang dinasti Fatimiyah. Nah, jamaah rahimakumullah, dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dinasti yang berada pada kurun waktu Bani Abbasiyah akhir gitu ya. Jadi pada saat itu ada 3 kekhalifahan besar yang mengklaim khalifah. Karena tidak semua dinasti itu mengklaim khalifah. Karena pada saat itu sangat banyak sekali. Ada dinasti Idrisiyah, ya, seperti yang sudah kita bahas. Ada dinasti Turuniyah, ada dinasti yang di Maroko dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap setia kepada Abbasiyah. Dalam pengertian setianya itu karena doktrin ya, bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah keturunan Quraisy. Nah, Fatimiyah ini berbeda. Fatimiyah itu seperti halnya Bani Umayyah di Eropa, di Spanyol. Fatimiyah ini mengklaim juga sebagai khalifah. Bahkan ini adalah merupakan klaim yang mereka akui sebagai otentik, sebagai original. Kenapa? Karena Fatimiyah adalah langsung keturunan Rasulullah. Nah, jadi ketika Abbasiyah berdiri, sesungguhnya kan tidak lepas dari peran kelompok Syiah Alawi. Jadi waktu itu memang Syiah belum begitu terkenal gitu. Jadi belum ada lah Syiah itu. Orang mengaku diri sebagai Alawiyin, yakni orang-orang sebagai kelompok Ali, pendukung Ali, yang juga statusnya sebagai oposan dari Bani Umayyah. Nah, mereka pada saat Bani Umayyah berdiri ini, ya Bani Hashim yang kemudian menjelma menjadi Bani Umayyah, kemudian Alawiyin, dan juga pihak Ajam, yakni orang-orang yang memang tidak puas dengan keputusan Bani Umayyah yang mengarabisasi atau Arab sentris di dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Sehingga karena ada keputusan Arab sentris, orang-orang itu akhirnya apa? Orang-orang yang Ajam itu kayak orang-orang Persia gitu ya. Mereka tidak puas karena mereka tidak akan pernah mendapatkan fasilitas ataupun hak-hak yang sama atau hak-hak yang setara karena mereka bukan kelompok Arab. Sehebat apapun mereka tidak akan pernah di puncak pemerintahan. Mereka hanya sebagai ya asisten, sebagai ibaratnya kalau kita bilang kacung lah. Padahal secara sejarah peradaban sesungguhnya orang-orang Persia ini mereka telah lebih dulu maju ketimbang orang-orang Arab. Karena di Persia itu kan terutama Iran, Irak itu kan ada sungai-sungai besar, sehingga peradaban itu
lebih maju karena mereka lebih dulu menetap tidak bernomaden seperti halnya bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini kan bangsa yang tidak dilirik oleh Persia maupun Romawi. Jadi waktu itu ada dua kekuatan besar, Romawi dan Persia, tetapi dua-duanya Romawi maupun Persia tidak pernah melirik Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu dianggap sebagai jazirah yang tidak memiliki potensi yang bagus dan lain sebagainya. Dan ini juga saya kira pelajaran ya buat kita tentu saja bahwa ketika kita melihat suatu objek, katakanlah misalnya tidak produktif, tidak memiliki masa depan, cenderung terbelakang, itu jangan disangka bahwa dari kelompok masyarakat seperti ini kemudian muncul kekuatan yang luar biasa. Dan kita akui kemunculan kekuatan itu memang berkat apa? Berkat Al-Qur'an, ya kan? Berkat bimbingan wahyu. Jadi bahwa sekalian dapat kita pahami dari masyarakat nomaden, masyarakat terbelakang, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang luas gitu, dipoles dengan Al-Quran, kemudian menjadi masyarakat yang begitu luar biasa, bahkan kemudian mencerahkan peradaban dunia, bukan cuma peradaban Arab tapi juga peradaban dunia. Nah, inilah sosok bangsa Arab gitu. Nah, setelah Abbasiyah berdiri, dinasti ini ternyata ya, padahal kan waktu mencongkel Umayyah itu Alawiyin, kelompok Syiah itu berharap bahwa mereka bahkan menjadi pimpinan, menjadi khalifah. Tapi ternyata boro-boro khalifah, malah kemudian ditinggalkan dalam pembangunan. Ya. Nah, ini kan orang sudah berkeringat, tapi kemudian tidak dipakai dalam dalam struktur pemerintahan, maka otomatis akhirnya kelompok Alawiyin ini mereka membuat satu gerakan-gerakan yang sifatnya oposisi. Nah, pendiri dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah. Proses berdirinya diawali dengan propaganda ideologis. Jadi memang jamaah rahimakumullah, banyak sekali ya gerakan-gerakan politik itu diawali dengan proses ideologis. Misalnya kegiatan dakwah ya, terutama di wilayah Afrika Utara dengan Maroko sebagai basisnya. Dan saya kira gerakan-gerakan dakwah kemudian menjadi gerakan politik ini juga seperti di Mesir ada Hasan al-Banna, ya kan. Nah, di kita ya termasuk PKS, saya kira itu adalah merupakan awalnya gerakan dakwah, gerakan tarbiyah gitu. Ya, waktu Orde Baru mereka membuat jaringan-jaringan terutama di kampus-kampus dengan pengajian-pengajian atau yang disebut dengan liko ya. Dan itu berjenjang gitu. Yang kemudian ketika situasi memungkinkan ya, itu menjadi satu tuntutan untuk mengapresiasikan dan mengaplikasikan ideologi yang mereka yakini agar menjadi tatanan kehidupan. Maka berdirilah partai politik. Walaupun ada juga namanya partai tapi tidak berpartai politik, yaitu Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir itu kan partai pembebasan kalau arti bahasanya. Tapi mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai kelompok politis, ya, kelompok politik. Nah, dan saya kira termasuk Islamisasi di Indonesia pun begitu. Orang di kerajaan Islam di Indonesia itu kan awalnya mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka berdakwah, ya kan? Saluran dakwahnya bisa melalui pertama ya perdagangan jelas, kemudian pernikahan, setelah menikah punya anak, mereka juga butuh supaya anak-anaknya itu kenal Islam, maka dibuatlah lembaga pendidikan. Dan ternyata lembaga pendidikan ini juga bagian dari Islamisasi gitu. Karena dengan lembaga pendidikan ini anak-anak yang tadinya Hindu Buddha pun karena ikut bermain kemudian ikut ngaji gitu kan. Ikut namanya anak-anak kan, temennya ngaji dia ikutan gitu.
lama-lama menjadi Islam setelah dewasa. Kemudian lewat gerakan tasawuf, ya, terutama yang dicanangkan oleh para wali songo, dan gerakan berkesenian. Jadi, nah, jamaah rahimakumullah, kan tidak ada niatan kita ini orang-orang Islam di Indonesia awal itu mendirikan kerajaan Islam, tidak ada. Mereka yang penting dakwah aja, dakwah. Tapi ternyata kemudian satu desa kok Islam semua, satu kabupaten kok Islam semua gitu kan, satu provinsi kok Islam semua. Ya sudah, kita bikin aja kerajaan Islam. Jadi tatanan Islam itu datang karena memang jumlah yang sudah besar gitu. Ya, maka kemudian kerajaan Majapahit, ya kan, terpecah-pecah, kemudian akhirnya muncul kerajaan Islam di Jawa. Ya, walaupun kerajaan Islam di Jawa itu termasuk yang belakangan ya, karena kerajaan Islam pertama itu kan Demak, itu abad ke-15 ya, 1400-an dengan Raden Fatah yang sebagai raja pertamanya. Nah, yang lebih dulu tentu di Pasai, ya kan, dan seterusnya. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa dari gerakan dakwah ini bukan menutup kemungkinan kalau kemudian akan menjadi gerakan politik, dan ini pula yang dilakukan oleh Alawiyin, kelompok Syiah Ismailiyah ini. Nah, setelah mendapatkan simpati yang besar, kegiatan dakwah ini kemudian menjadi bersifat politis. Kenapa mereka menamakan diri Fatimiyah? Karena menisbahkan diri kepada putri Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib. Memang orang-orang sebenarnya kan awalnya Syiah itu ya tidak ada ya. Syiah Sunni itu kan baru belakangan. Dulu itu ya prosesnya proses politik gitu. Jadi yang kelompok menginginkan Ali menjadi khalifah, ini kan dulu disebutnya dengan Alawiyin. Mereka menginginkan bahwa khalifah itu ya harus Ali gitu ya. Nah, tapi ada kelompok-kelompok lain yang tidak meniscayakan Ali harus menjadi khalifah. Belum lagi misalnya ada secara doktrin kan orang Syiah sangat meyakini hadis Ghadir-Qum, yakni bahwa Rasulullah itu sudah berwasiat gitu. Tapi kan hadis ini kemudian ditolak oleh sahabat-sahabat yang lain, yang pada akhirnya ketika Rasulullah wafat, mereka berdiskusi, berdebat, bahkan saking pentingnya kekhalifahan itu sampai-sampai jenazah Rasulullah itu tidak langsung dimakamkan. Jadi menginap 2 atau 3 hari gitu ya jenazah Rasulullah itu. Mereka berdebat siapa yang akan menggantikan Rasul. Kelompok Muhajirin merasa kelompok Ansor merasa karena ini adalah tanah air mereka, Madinah ini, maka sebagai pribumi mereka berhak menjadi pimpinan. Tapi kelompok Muhajirin pun punya misi bahwa untuk menjadi pimpinan itu tidak semata-mata pribumi, tetapi harus memiliki kompetensi tertentu yang sudah ditunjukkan dengan loyalitas dan pengabdian yang panjang dan teruji. Dan dari sinilah maka kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ini pun menunjukkan jamaah rahimakumullah bahwa memang kepemimpinan itu harus direbut gitu ya. Jadi kepemimpinan itu harus direbut oleh orang-orang yang baik ya. Dengan cara-cara yang baik gitu ya. Jadi direbut dengan orang baik dan cara-cara yang baik, dan kemudian ya disitulah bertarung ya, walaupun semua orang ketika dia memilih pemimpin tentu saja calonnya adalah yang terbaik gitu ya. Ini juga sangat relatif gitu untuk menentukan baik dan tidak baik ini. Nah, kemudian dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi tahun 1934 Masehi. Jadi sebenarnya ini kalau kita baca sejarah Islam jamaah rahimakumullah, itu masa-masa disintegrasi itu tidak berpengaruh dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tahun 800, tahun 900 itu kan perpecahan ya terjadi. Tapi kalau kita baca ilmuwan-ilmuwan muslim itu juga lahir pada tahun-tahun itu gitu. Ya, misalnya kayak Ibnu Sina gitu. Kemudian banyaklah yang lain, saya kira Al-Farabi dan seterusnya itu. Jadi di tahun ini memang merupakan tahun-tahun banyak perpecahan, tetapi juga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang kelas dunia, yang mereka justru membuat satu terobosan-terobosan dalam berbagai macam bidang ilmu. Tapi satu hal Pak ya, kalau kita belajar dari ilmuwan-ilmuwan muslim itu, satu hal, mereka itu memang pertama kali belajarnya Al-Quran gitu. Ini yang saya kira patut kita renungkan. Jadi baik itu dokter, filosof, ahli kimia, bahkan seperti Ibnu Firnas itu yang mencoba membuat pesawat terbang, dan dia bisa terbang lebih lama daripada Wright bersaudara. 1000 tahun sebelum Wright bersaudara itu mencoba membuat pesawat terbang. Dia terbangnya lebih lama ketika percobaan itu dibanding Wright bersaudara. Apa yang mereka lakukan? Pertama kali yang mereka lakukan adalah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi memang orang-orang sana itu kan tradisinya menghafal Pak ya. Sebelum ada Al-Quran mereka menghafal bait-bait syair jahiliyah. Nah, ribuan syair. Begitu Al-Quran datang, kemudian Al-Quran yang didahulukan. Jadi di sana itu ya memang umur di bawah 10 tahun, paling telat belasan tahun itu sudah pada hafal Al-Quran. Walaupun tidak bisa baca juga kebanyakan, tapi mereka hafal Al-Quran. Gitu. Nah jadi landasan mereka adalah Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian belajar yang lain-lain itu. Nah, Al-Mahdi ini adalah merupakan cucu dari Ismail bin Ja'far As-Shadiq, sedangkan Ibn al sendiri merupakan imam Syiah yang ketujuh. Jadi kalau kita bicara Syiah paling tidak bagannya seperti ini. Dari Ali bin Abu Thalib, kemudian ke Hasan, Hussein, Ali Zainal, kemudian Muhammad Al-Baqir, ya, Ja'far. Nah ini yang Syiah 12, Syiah Imamiyah yang di Iran, ya. Musa, kemudian Imam Ghaib, 4 imam lainnya Imam Ghaib, kemudian Syiah 12 atau imam Rafidah itu menolak terutama kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Jadi mereka katakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah merampok hak Ali gitu. Nah, yang mendirikan Fatimiyah itu bukan dari 12 tapi dari Ja'far, kemudian Ismail, imam lainnya, kemudian inilah yang disebut dengan Syiah Ismailiyah. Nah ada juga dari Ali Zainal ini punya anak Zaid bin Ali Zainal. Nah ini yang kemudian disebut dengan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah ini memiliki pendirian yang hampir sama dengan kelompok Sunni sebenarnya. Mereka tidak mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu mengambil kekuasaan dari Ali, tidak. Mereka tidak mengkafirkan, mereka tidak tidak menyalahkan gitu. Jadi Syiah Zaidiyah saya kira Syiah yang paling dekat dengan Sunni. Nah, karena dalam keyakinan mereka, dalam doktrin mereka, Abu Bakar, Umar dan Utsman pun sebagai khalifah yang sah dalam struktur peradaban umat Islam. Jadi setelah imam ketujuh mereka yakni Ismail bin Ja'far wafat, ya, kaum Syiah Ismailiyah mulai melancarkan propaganda politik di bawah kepemimpinan Abdullah bin Maimun. Dalam pelancaran propaganda tersebut, Abdullah bin Maimun mengirimkan utusannya ke seluruh wilayah Muslim. Tujuannya apa? Menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Jadi dakwah tadi Pak ya, dakwah sesuai dengan tentu saja paham agama yang mereka miliki. Karena memang ketika kita bicara Islam, maka Islam itu ya sangat
sangat beragam dalam arti pemahamannya gitu ya. Pemahamannya itu sangat beragam. Tentu saja di kalangan Sunni saja ya, yang rukun imannya 6 gitu kan. Kemudian doktrin-doktrin sholatnya dan lain sebagainya sama. Itu kan ada dalam segi fikih ada yang berpandangan seperti Asy-Syafi'i, ya kan? Ada Malik, ada Ahmad, ya, ada Hanafi gitu. Jadi ini tidak kita bisa pungkiri bahwa ketika kita bicara Islam maka masuk dalam tataran pemahaman ada keragaman di sana. Nah, demikian pula ketika Syiah Ismailiyah mendakwahkan, mempropagandakan doktrin-doktrin Islam mereka, yaitulah Islam yang mereka pahami gitu. Ya, pemahaman agama menurut kelompok Syiah Ismailiyah. Ya. Jadi itu sesuatu yang saya kira biasalah dalam kehidupan keagamaan. Di kita saja kan pemahaman terhadap keagamaan, terhadap Islam itu ya berbeda-beda. Islamnya satu ya, Qurannya satu, dalilnya satu, hadisnya satu, tapi ketika masuk pada pemahaman akan beragam. Maka disinilah dibutuhkannya toleransi. Nah, tapi kenapa Syiah dan Sunni itu begitu mengeras? Kalau saya menduganya karena aspek politiknya sebenarnya, Pak. Aspek politik, biasa kan aspek politik itu kan terus dibumbui dengan beragam kalau bahasa sekarang itu mengkapitalisasi agama dalam politik. Jadi agama dikapitalisasi demi kepentingan politik dan itu sangat sangat mungkin, gitu, sangat mungkin. Tapi pada prinsipnya memang ada korban-korban yang berjatuhan ketika misalnya Bani Abbasiyah berkuasa sebagai representasi Sunni terhadap Syiah, ya kan? Karena ada banyak korban berjatuhan, maka Syiah kan sebagai kelompok yang memiliki satu kesatuan paham, mereka juga punya rasa dendam gitu kan. Maka disinilah akhirnya terjadi hal-hal yang sesungguhnya kalau dalam pandangan saya sendiri sangat kemudian dibesar-besarkan ya. Makanya kalau Syekhul Azhar misalnya ya, dia kan memberikan pernyataan Syiah Sunni adalah bersaudara, kata dia. Sehingga pemerintah Arab Saudi saja kan tidak pernah mengkafirkan orang-orang Syiah, Pak. Ya. Kalau pemerintah Arab Saudi mengkafirkan orang Syiah, harusnya jamaah dari Iran ditolak kan? Ini kan nggak pernah ditolak. Jamaah dari Iran umroh maupun haji ya diterima, karena mereka adalah Muslim. Ini adalah satu konsep bahwa di dunia internasional sesungguhnya ya Syiah tidak dianggap sebagai kafir gitu. Ya, walaupun kalau tidak salah di kita MUI Sumatera Aceh kalau tidak salah ya. Itu kalau tidak salah ada keputusannya gitu bahwa Syiah itu keluar dari Islam. Tapi di dunia internasional kan tidak gitu. Termasuk Syekhul Azhar saya kira menyatakan itu. Nah, kenapa menjadi keras? Yaitu tadi faktor politik gitu. Jadi faktor politik itu seringkali memang menjadikan kita keras. Padahal kadang-kadang yang saling mengeras itu nggak dapat apa-apa gitu. Itu kan kadang-kadang kita bingung ya. Kita nggak dapat apa-apa. Yang dapatnya yang di sono, yang di atas. Kita nggak dapat, tapi kita dapatnya berantemnya doang. Tidak bertegur sapa, padahal tiap hari ketemu, bertetangga, ya kan? Tapi kita berantem gitu. Nah, ini barangkali kalau kita belajar sejarah ya mungkin kita bisa menahan diri, kita tetap mengedepankan etika, sopan santun, ya, dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, tokoh penting di balik Fatimiyah itu ada Abu Sufyan Al-Hasan bin Al-Qasim bin Ali bin Ahmad, kemudian Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad Asy-Syi'i dan Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, ini Ubaidillah Al-Mahdi inilah yang mengeksekusi gitu ya. Abu Sufyan Al-Hasan ini yang katakanlah sebagai penyebar ideologi dengan Abdullah Al-Husain tapi berbagi wilayah. Kemudian eksekusinya oleh Ubaidillah Al-Mahdi.
Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kekhalifahan Fatimiyah itu memang sangat luas wilayahnya, walaupun kita mengenalnya di Mesir ya, di Mesir saja, tetapi justru awal berdirinya itu ya di mana, di Maroko gitu. Maroko itu kan sudah ujung Afrika menuju apa namanya, Spanyol, Portugis, ya kan. Jadi kalau dari Maroko itu naik selat Jabal Torik di situ, ya kan, itu ya nyampe ke Spanyol, kemudian Portugis gitu. Nah, sampai kemudian ke Mesir. Jadi habis seluruh wilayah Afrika kalau demikian. Itu dikuasai oleh Bani Fatimiyah. Dan Mesir adalah merupakan wilayah destinasi terakhir dan kemudian mengembangkan peradaban ya, Bani Fatimiyah di Mesir tersebut. Nah, para khalifah dinasti Fatimiyah ini terinspirasi juga dengan kemajuan Abbasiyah, sehingga mereka bertekad untuk mengungguli ya, baik Abbasiyah maupun Umayyah di Cordova. Jadi ini ada bagusnya fastabiqul khairat, Pak ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok termasuk Bani Fatimiyah ini, wah, melihat Bani Abbasiyah begitu luar biasa, melahirkan apa namanya, ilmuwan-ilmuwan dan ada lembaga-lembaga pendidikan, maka dia pun memajukan itu. Ya, misalnya mereka mendirikan Darul Hikmah dan Darul Ilmi. Jadi Khalifah Al-Hakim misalnya mendirikan sebuah akademi yang sejajar dengan lembaga ilmu pengetahuan di Cordova dan Baghdad ya. Pada tahun 1005 Masehi, akademi ini diberikan nama Darul Hikmah. Khalifah juga mengeluarkan banyak biaya untuk memelihara akademi ini. Jadi memang kemajuan ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan apa namanya, peradaban tinggi karena adanya orang-orang yang terdidik, itu kebijakannya pemerintah. Nah, kita waktu tahun 70-an waktu booming apa minyak ya, ada yang menganalisis ini Pak Harto salah ini gitu, salah mengambil kebijakan ya. Jadi kalau Malaysia itu kan ketika booming minyak mereka bikin perguruan tinggi, sehingga punya perguruan tinggi internasional, itu kan sudah sangat lama ya. Kalau kita baru pada zaman Pak Jokowi ini punya perguruan tinggi internasional ya, di Depok itu. Kalau di Malaysia itu yang diinisiasi pemerintah ya, maksudnya memang untuk pengembangan ilmu itu ya tahun 70-an mereka mengimpor dosen-dosennya dari kita ya kan. Nah, sekarang kembali kan kita pada belajar ke sana gitu. Ya. Kalau kita membuat Taman Mini Indonesia Indah waktu itu dan lain-lain yang sifatnya memang ya bagus juga sih, cuma secara pengembangan ilmu ternyata kurang produktif. Kemudian Darul Hikmah menyatu dengan rumahnya sendiri, merangkap perpustakaan dan aula. Jadi memang ada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, selain ilmu-ilmu keislaman juga diajarkan ilmu astronomi, astrologi, kedokteran, kemudian kimia, filsafat dan sebagainya. Bahkan kedokteran mata gitu. Dan yang paling monumental saya kira warisan dari Syiah Ismailiyah Bani Fatimiyah adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Universitas Al-Azhar berasal dari sebuah masjid bernama Al-Azhar yang dibangun oleh Jauhar As-Saqqali. Nah, Jauhar As-Saqqali ini jamaah rahimakumullah ini budak ya, budak yang kemudian ditawan, punya kompetensi, diberikan kepercayaan untuk memimpin perang-perang, ternyata menang, akhirnya diangkat menjadi panglima perang. Aslinya ini dari Sisilia, karena memang wilayah Fatimiyah itu waktu dia berkuasa itu sampai ke Eropa juga, bagian Sisilia gitu, bagian Sisilia itu mah Italia ya kalau nggak salah. Jadi As-Saqqali itu berasal dari Sisilia. Nah, jadi kalau sekarang orang membanggakan Al-Azhar, ini adalah buah dari seorang budak, seorang budak. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa. Beliau pada tahun 970 Masehi membangun Al-Azhar ini. Nah, secara ideologi Al-Azhar sekarang Syiah apa Sunni? Sunni.
Kenapa? Karena Syiah itu sebentar, Pak. Ya cuma kurang dari 200 tahun menguasai Mesir itu. Setelah itu dikuasai oleh pemerintahan Sunni, dikalahkan ya. Jadi Fatimiyah dikalahkan oleh yang terakhir ya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Itu kan representasi dari Sunni. Jadi otomatis karena Sunni pemerintahnya, maka doktrin-doktrinnya pun menjadi Sunni. Nah, demikian pula seni arsitektur ya, mereka juga sangat cenderung ya. Jadi rata-rata memang umat Islam ini kalau kita lihat peradaban-peradabannya tidak ketinggalan di seni arsitektur itu. Makanya kalau kita misalnya ke negara-negara yang hari ini sudah tidak muslim gitu ya, kayak Spanyol gitu, itu kan seni arsitekturnya kan masih tetap ada. Jadi ternyata fitrah manusia, Pak, itu walaupun punya musuh gitu, tapi kalau itu bagus itu dirawat ya. Seperti ya gereja di Spanyol itu kan karena dulunya pernah menjadi masjid waktu zaman Cordova, waktu zaman Bani Umayyah. Kaligrafi Arabnya tetap tertempel di situ, cuma sekarang sudah ada patung Bunda Maria gitu kan, ada Yesus Kristus, patung Yesus Kristus dan seterusnya. Tapi ornamen-ornamen Arabnya itu tetap ada. Sama halnya kita juga kan, walaupun sudah muslim, mayoritas muslim, tapi Candi Borobudur tetap kita rawat gitu ya. Jadi memang ada ya secara fitrah seperti itu. Demikian pula misalnya di Turki ya, di Turki gitu, yang sekarang dijadikan masjid, itu kan juga dulunya bekas gereja ya, ornamen gerejanya kan masih tetap kelihatan. Jadi tidak secara arsitektur memang sangat bagus, cuma memang ditutup dan lain sebagainya. Nah, keruntuhannya pertama, intoleran, fanatik buta terhadap paham Ismailiyah. Jadi memang kita ini ya ketika berada dalam satu posisi, ketika kita berada dalam satu pilihan, maka pilihan itu harus juga pilihan kritis gitu. Artinya ya kita tetap tidak membabi buta ya, tetap kita kritis. Karena ketika tidak kritis, maka akhirnya terjadi apa yang berbeda dengan kita itu salah dan harus diperangi. Dan itu yang terjadi pada Fatimiyah. Sehingga akhirnya karena saking intolerannya, kalau dalam beberapa kasus itu ya sampai kemudian menimbulkan perang salib. Karena dari Fatimiyah ini ketika dia menguasai Palestina misalnya, orang-orang yang berziarah itu kan Palestina kan diziarahi oleh 3 agama, Pak. Agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi, karena di situ ada tembok ratapan Yahudi, ada juga Nazaret sebagai tempat kelahiran Yesus, ya kan? Ada Masjidil Aqsa. Nah, ketika orang-orang Kristen pada berziarah ke sana, itu pernah diperlakukan secara tidak baik, bahkan ada yang disiksa, ada yang maka akhirnya inilah yang menjadikan juga salah satu penyebab keruntuhan itu. Kemudian ketidakcakapan khalifah penerus. Ya biasalah ya, karena khalifah itu didasarkan bukan pada kapabilitas tapi pada genealogi atau keturunan, maka kan diantara keturunan orang yang hebat itu tidak semuanya hebat. Bahkan cenderungnya ya banyak kan agak berkurang gitu ya. Ya kalau kita di Indonesia ini kan kita punya Buya Hamka, tapi anak-anaknya kan nggak ada yang sehebat Buya Hamka gitu ya. Kita punya M. Natsir, tapi anak-anaknya juga tidak sehebat. Atau kita punya Habibie gitu, anak-anaknya pun kayaknya belum sehebat Habibie gitu kan. Jadi kadang-kadang penerus ini memang ada yang bagus, tapi ada juga yang melemah. Justru yang berpotensi bagus itu bukan dari keturunan orang yang hebat-hebat gitu, orang yang biasa-biasa ya, anak petani, anak buruh, anak ya mereka kadang-kadang yang kemudian memiliki kompetensi. Nah, kemudian perpecahan antara kubu Barbar dan Turki, karena pada saat itu orang-orang Syiah Ismailiyah
mengakomodasi orang Turki dan barbar itu untuk menjadi tentara perang, tetapi kemudian di dalamnya pimpinan atau pucuk pimpinan khalifat tidak bisa mengakomodasi keduanya sehingga terjadi perebutan ya kekuasaan ya, perebutan lapak lah kalau kita bilangnya, jadi perebutan jabatan dan lain sebagainya, karena kadang-kadang kan ya yang sudah menguasai itu ya dari kelompok itu terus, kayak misalnya kalau di DKI kan kita kenal babi kuning ya, Batak, Bima, Kuningan. Ya, jadi link-linknya itu link itu aja gitu. Ya, di Pemprov DKI itu. Enggak tahu kalau sekarang, dulu terkenalnya kan begitu. Orang Bima, orang Batak, orang Kuningan yang banyak bekerja di Pemprov DKI. Nah, demikian saya kira jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Enggak ada komentar ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.